Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini sudah kita dengarkan kesimpulan dari Hakim Pra-Peradilan Elman Sulaiman yang sudah mengatakan bahwa hari Senin nanti jam 8 9 pagi itu akan segera diumumkan apakah putusan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Tetapi ada yang menarik dari komentar beliau yang di hari ini juga mengatakan salah satu bagiannya adalah begini. Saya tidak punya kepentingan, jadi saya akan objektif, tidak ada tekanan dari manapun. Kalau ada yang menekan saya pasti akan abaikan. Saya akan berikan putusan yang terbaik untuk Indonesia. Bukan putusan terbaik untuk Peggy Setiawan ataupun juga untuk Polda Jawa Barat. Ini adalah bagian yang ngebuat kita mulai ada kisi-kisi yang kayaknya sudah ketahuan ini akan mengarah kemana. Sekali lagi, kata kuncinya adalah hakim mengatakan akan memberikan putusan untuk terbaik untuk Indonesia. Artinya apakah Peggy Setiawan pra-peradilannya akan diterima atau ditolak? Kalau seandainya diterima ya, bagi aku juga ada hal yang negatif sebenarnya. Karena apa? Kalau seandainya ternyata Peggy Setiawan menang, pra-peradilannya diterima, jadi artinya ya kita tidak bisa mengawal kasus ini untuk melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada sidang 8 tahun lalu. Maksudnya seperti apa? Di tahun 2017 dan juga 2016 sidang kasus Vina dan juga Eki itu kan tertutup teman-teman. Ada banyak sekali kejanggalan, misalnya keterangan dari AEP, terus juga Liga Akbar, DD, kemudian sejumlah terpidana saat ini. Ini kan ada banyak hal yang diduga adalah kebohongan dan juga rekayasa. Nah, kalau seandainya Peggy Setiawan menang dalam sidang pra-peradilan ini, lantas kita nih masyarakat nggak bisa lagi mengawal dan efeknya ya agak sulit untuk para terpidana 8 orang yang sudah diberikan vonis tersebut untuk mengklarifikasi, mengecek kembali, mencari novum atau bukti baru kalau mereka tidak bersalah. Karena PK, peninjauan kembali itu ya tidak mungkin ya akan dilakukan persidangannya terbuka seperti sidang ini. Itu adalah bagian yang cukup negatif sebenarnya kalau Peggy Setiawan berhasil atau diterima. Ya, positifnya adalah Peggy Setiawan akan dibebaskan dong otomatis. Itu ada hal yang pro dan kontra. Lantas kalau seandainya Peggy Setiawan ternyata ditolak pra-peradilannya, ya kebalikannya yang dari sisi negatif tadi. Positifnya adalah akan banyak sekali hal-hal, alat bukti, data-data yang akan dipertunjukkan ke masyarakat. Tuh kan betulan, ini nggak benar, tuh kan betulan, ini nggak masuk akal. Apalagi kalau kita lihat ya komentar dari Susno 2J, mantan kabar reskrim ini pun juga mengatakan dengan tegas. Saya sangat yakin katanya Peggy Setiawan itu akan bebas. Tetapi bebasnya ini kalau aku lihat sudah masuk ke materi persidangan. Karena alasannya apa? Alasannya adalah saya yakin Peggy itu akan bebas kalau data-data ilmiah atau scientific crime investigation, misalnya HP lah, ataupun juga alat komunikasi chat yang dipakai oleh terpidana, terus juga oleh Peggy, itu dicek. Ada nggak sih komunikasi dengan si Peggy Setiawan ini? Coba dicek kan kalau orang seandainya make sense-nya gini. Kalau para terpidana mau melakukan aksinya, kumpul-kumpul tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, coba dicari, ada nggak chat dengan Peggy Setiawan? Itu yang pertama. Kedua juga CCTV lah. CCTV ini juga penting. Kan katanya sudah diamankan CCTV-nya. Ayo dibuka dong, jangan ditutup-tutupi. Itu katanya Pak Susno 2J. Terkait dengan saksi Aep dan juga Dede, dikatakan ini juga saya yakin Pak Susno tuh bilangnya, saya yakin Aep itu berbohong gitu. Mana mungkin dia bisa melihat dari jarak 100 meter atau bahkan 50 meter, dan ternyata ada keterangan dari warung Madura yang diduga mereka adalah tempat warung yang jadi tempat untuk ngebeli rokok tersebut, ternyata sudah dipanggil juga oleh Polres Cirebon, diperiksa. Dan tidak ada tuh pada saat malam kejadian ada peristiwa yang ribut-ribut seperti itu. Salah satu pemilik warungnya mengatakan begini, kalau memang di malam hari itu seperti yang dikatakan Aib itu benar bahwa dia itu ngeliat ada Eki sama Vina dilemparin, dikejar sama motor, ya pasti saya juga akan lihat juga begitu. Tapi kenyataannya saya cuma tahu di malam hari itu, di malam yang sama tanggal tersebut ya, saya cuma dengar ada kecelakaan gitu di jembatan tersebut.
dan paginya, keesokannya beberapa hari kemudian, saya baru tahu ternyata itu bukan laka lantas tunggal, tetapi ada unsur pidananya. Nah, ini yang membuat Pak Susno Duaji yakin bahwa Peggy Setiawan ini akan bebas. Tetapi hal-hal yang disampaikan ini adalah sudah masuk ke dalam materi persidangan terkait juga dengan Aep dan juga Ibtu Rudiana. Didalami juga harusnya Rudiana itu harus diperdalam bagaimana dia mendapatkan 11 nama tersebut yang ada dalam BAP. 11 nama tersebut termasuk juga dengan Peggy dan juga DPO lainnya. Kan katanya itu adalah berdasarkan keterangan dari Aep dan juga Dede. Nah, Aep ini tahu dari mana? Kok bisa begitu spesifiknya? Karena biasanya kalau orang yang berbohong itu ngomongnya itu terlalu spesifik, terlalu detail. Itu adalah salah satu indikasi kebohongan. Dan jangan-jangan menurut Susno Duaji, Aep ini adalah bagian dari pelakunya. Dia tahu banget semuanya. Harus dijaga tuh Aep, jangan sampai dia malah kabur. Nah, ini juga bagian yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang memberikan statement bahwa cukup kecewa katanya. Kami selama persidangan 5 hari terakhir ini sebenarnya kami itu ingin melihat alat buktinya apa, terutama saksi fakta. Tapi ternyata tidak ada tuh saksi fakta yang dihadirkan. Malah alat bukti yang ditunjukkan itu ya sebenarnya menurut mereka tidak bisa dibuktikan dan tidak berkaitan dengan Peggy Setiawan. Seperti surat vonis tahun 2016 dan juga 17, ada surat gerasi, ada visum korban, Vina Eki, KTP, KK, rapor, dan sejenisnya. Itu mah bukan alat bukti yang bisa relevan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya. Alat bukti mereka itu tidak bisa dibuktikan dan tidak berkaitan dengan Peggy Setiawan, dan kesimpulan kami, Peggy Setiawan itu berbeda yang dimaksud dengan Peggy Peron tersebut. Itu adalah tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyatakan pembelaannya. Sementara dari Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa dalil yang diajukan pemohon itu semuanya harus ditolak karena kami melakukan penangkapan sudah sah menurut hukum. Ya, betul lah ya. Ya, seperti kalian tahu dalam persidangan kemarin, ahli pidana yang dihadirkan, pokoknya yang penting sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Terlepas alat bukti tersebut relevansinya tinggi atau tidak, itu nanti masuk ke dalam materi persidangan. Karena pra-peradilan hanya membahas mengenai prosedural, bukan materi inti persidangan. Ada 12 halaman dalam simpulan yang diajukan oleh Polda Jawa Barat ini, tim kuasa hukumnya, dan menurut mereka, hakim sudah cukup netral dalam sidang 5 hari terakhir ini, tetapi kalau ada yang harus dikritisi, katanya tolong di-cut jika ada pertanyaan yang sudah melenceng agar tidak agar tidak semakin menjadi-jadi. Itu adalah statement dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sementara dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan dikatakan bahwa hakim sudah sangat arif dan juga bijaksana dan juga sangat suportif walaupun sempat ada keterlambatan pemberian surat tapi masih diterima. Dan ini dikatakan sudah cukup fair lah. Tetapi dari bagian-bagian disampaikan Susno Duaji ini, kesannya bahwa Pak Susno Duaji itu ya ini semua tidak akan tercapai seperti kita pengen ngecek keterangan Aep, keterangan Dede, terus juga sejumlah barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Kalau Peggy Setiawan ternyata pra-peradilannya diterima. Artinya tidak ada nih persidangan berikutnya lagi. Kalaupun ada, ya Polda Jawa Barat harus mencari alat bukti baru lagi yang menguatkan bahwa, oh ternyata dia adalah pelakunya. Nah, ini kan bagian yang serba salah teman-teman ya. Di sisi lain, kalau aku ngelihat secara keseluruhan ya, 5 hari terakhir ini memang ada statement yang cukup mengganggu pikiranku bahwa ya suka tidak suka memang 2 alat buktinya itu sudah ada. Ini adalah bagian yang kuantitas. Tapi kalau ngomongin masalah kualitas, aku juga nggak bisa menutup mata. Ada beberapa hal, barang bukti ataupun alat bukti yang sebenarnya tidak relevan dengan perilakunya. Kalau cuma sekedar barang bukti kayak KTP, KK, raport yang berusaha dihubungkan dengan petunjuk keterangan saksi misalnya dari keluarga pemilik kontrakan di Bandung, tempatnya Peggy dan keluarganya, ya bapaknya kan ya memang bisa dihubungkan sebagai keterangan petunjuk. Tetapi itu kan tidak serta-merta menunjukkan bahwa ini data yang tak terbantahkan. Makanya dengan statement Pak Susno Duaji yang menyatakan bahwa sangat yakin Peggy Setiawan itu akan terbebas, ini adalah bagian yang merujuk adalah ke sidang pembuktiannya, bukan di pra-peradilannya.
Jadi kalau untuk pra-peradilan, seperti katanya hakim bahwa saya akan memberikan putusan yang terbaik untuk Indonesia, apakah ini indikasi bahwa sepertinya Peggy Setiawan pra-peradilannya akan ditolak atau malah diterima? Secara pribadi masih 50-50 sih, tapi alangkah baiknya, efeknya akan banyak sekali bermanfaat untuk para terpidana. Kalaupun seandainya Peggy Setiawan akhirnya pra-peradilannya diterima, ya it's okay, mereka bisa bebas, selamat, menyelamatkan satu orang paling tidak. Dan untuk 8 orang lain yang sudah divonis, itu harus mencari novum baru yang mungkin tidak akan dikawal dengan netizen sehebat ini. Karena di Indonesia tuh, mohon maaf teman-teman, kita itu sebenarnya bukan tentang undang-undangnya yang tidak tepat atau seperti apa, enggak. Karena di Indonesia itu no viral, no justice. Yakin nggak sih kalau seandainya tidak dikawal dengan masyarakat, nanti pada saat mereka, para terpidana, mengajukan peninjauan kembali, ternyata tetap lagi dan lagi, itu kan bagian yang sudah bisa dugaannya mengarah ke sana, mereka tidak akan berhasil. Jadi ya itu adalah salah satu efek dan juga positif, baik ataupun juga negatif, jika putusan dalam sidang pra-peradilan hari Senin nanti diterima atau ditolak, punya konsekuensi masing-masing. So ini dulu yang bisa aku update terkait dengan kesimpulan sidang pra-peradilan 5 hari terakhir ini. Dan apapun keputusan dari Hakim Elman Sulaiman, aku yakin ini adalah yang terbaik untuk Indonesia, karena aku yakin beliau pasti punya sudut pandang yang lebih luas lah dibandingkan kita masyarakat. Kita percayakan kepada beliau, tetapi kita juga harus ingat, kalaupun sidang pra-peradilan ini akhirnya dimenangkan oleh Peggy Setiawan, ini belum selesai kasusnya, karena masih ada kemungkinan Peggy bisa menjadi tersangka lagi kalau Polda Jawa Barat ternyata menemukan alat bukti baru lagi. Begitupun juga untuk ke-8 orang yang sudah divonis, termasuk Saka Tatal yang sudah bebas, mereka pun juga belum berhenti untuk memperjuangkan bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan semua ini juga masih belum clear. Karena kan kita sedih ya kalau ternyata ada 8 orang yang dihukum, tapi mereka sebenarnya tidak bersalah. Itu sangat menyedihkan sekali. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.